Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari rayanya kaum muslimin setiap pekannya, Jumat 8 Sya'ban 1446 Hijriah, bertepatan dengan 7 Februari 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama di Masjid Al-Badr dalam sebuah daurah syar'iyah, kajian Islam intensif sehari, membahas tentang akidah dasar bagi seorang muslim. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Tadi bersama Ustadz sampai kepada halaman berapa? Halaman 7. Baik. Saya hanya ingin membahas yang berkaitan dengan macam-macam ibadah. Jadi mungkin sudah dijelaskan oleh Ustaz, macam-macam ibadah, yaitu salah satunya adalah ibadah hati atau qalbu. Dan yang ibadah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, dua ibadah qalbu yang agung. Dua ibadah qalbu yang agung, yaitu al-ikhlas dan at-tawakkul. Kita akan bahas dua ibadah qalbu yang agung, yaitu al-ikhlas dan at-tawakkul. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum.
Kalau kita perhatikan makna atau pengertian ikhlas secara bahasa diambil dari kata akhlasa yukhlisu, ikhlasan. Dan para ulama bahasa mengatakan bahwa ikhlas ada 3 makna secara bahasa. Yang pertama, an-naqa, murni. Yang kedua, as-safa, bersih. Kemudian yang ketiga, adamut tanazzuh, at-tanazzuhu 'anil akhlaq wal awshab, terlepas dari kotoran dan campuran. Itu makna ikhlas secara bahasa. Saya ulangi, makna ikhlas secara bahasa artinya adalah diambil dari kata Arab akhlasa yukhlisu, ikhlasan. Dan secara bahasa makna ikhlas menunjukkan kepada 3 makna. An-naqa, murni. Kemudian as-safa, bersih. Kemudian at-tanazzuh anil akhlaq wal awshab, terlepas dari kotoran dan campuran. Sedangkan makna ikhlas secara istilah syariat, maka banyak perkataan para ulama yang berkaitan dengan makna ikhlas secara istilah syariat. Di antaranya ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Artinya ibadah apapun yang kita kerjakan, baik itu ibadah lisan, zikir, baca Quran, berdoa, memberi nasihat, tawasaw bil haq, tawasaw bis sabar, maka harus ikhlas hanya karena Allah. Niatnya hanya karena ingin pahala dari Allah. Niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Atau ibadah qalbu yang kita bicarakan sekarang, seperti ikhlas, tawakal, raja, rasa harap, khauf, rasa takut, kemudian khasyah, rasa takut karena mengenal Allah, rahbah, rasa takut kepada Allah, kemudian menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Itu 3 kata semuanya menunjukkan rasa takut. Khasyah, khauf, rahbah. Raja, raghbah, inabah. Itu semua adalah berharap, kemudian berkeinginan dengan cara mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keinginan. Kemudian inabah, kembali kepada Allah Subhanahu. Itu semua adalah amalan-amalan qalbu. Dan sedikit menyimpang, harus diketahui baik-baik, a'malul qulub a'zamu min a'malil jawarih. Amalan qalbu lebih dahsyat daripada amalan lahiriah. Kenapa? Karena a'malul qulub hiya al-asl wa a'malul jawarih tabi'ah wa mukammilah. Amalan qalbu itu adalah dia seperti mesin. Mesinnya amalan lahiriah. Ini mata, kalau habis subuh di hadapannya ada mushaf, di hadapannya ada HP. Ini kalau baca mushaf matanya berair. Kemudian hurufnya goyang 2. Itu urusannya bukan karena letih, bukan karena capek, tapi urusannya qalbu. Yang sudah ngaji
malas sholat berjamaah di masjid, malas nuntut ilmu, itu bukan urusannya karena sibuk, enggak. Tapi urusannya adalah qalbunya bermasalah. Makanya a'malul qulub hiyal asl. Amalan qalbu itu adalah mesin penggerak. Wa a'malul jawarih tabi'ah wa mukammilah. Dan dia adalah pengikut dan penyempurna. Tidak bisa kaki ini digerakkan dari rumah ke masjid untuk sholat berjamaah sepanas apapun kecuali ketika ada amalan qalbu. Yaitu diantaranya adalah ikhlas. Makanya orang munafik yang tidak ikhlas, mereka berat untuk sholat berjamaah. Athqalus salawat 'alal munafiqin salatul fajr wa salatul atamah. Salat yang paling berat atas seorang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Kenapa? Karena riya. Riya adalah kebalikan dari ikhlas. Nah, ini makna ikhlas secara terminologi syar'i yang pertama. Ifradullahi bil ibadah. Atau mengerjakan anggota-anggota tubuh untuk beribadah kepada Allah hanya karena Allah. Kalau tadi lisan, kemudian amalan qalbu, kemudian anggota tubuh, salat, puasa, zakat, dan seterusnya. Taib. Di sana ada pengertian yang lain yang disebutkan oleh para ulama tentang ikhlas, yaitu istiwa'u a'malil qalbi fi adh-dhahiri wal batin. Istiwa'u a'malil 'abdi fi adh-dhahiri wal batin. Setaranya amalan seorang hamba saat di hadapan khalayak ramai atau saat sendirian. Antum ba'da isya, salat ba'diyah di sini semangat. Kenapa dilihat orang? Bayar itu. Saat nanti di rumah, bayar itu. Salat 2 rakaat. Kenapa? Agar ikhlas. Ikhlas adalah istiwa'u a'malil 'abdi fi adh-dhahir wal batin. Samanya amalan hamba saat di hadapan khalayak ramai atau saat sendirian. Sama. Kita baca Quran di hadapan orang banyak, maka saat di rumah baca Quran, itu ikhlas. Kita tidak melihat yang haram saat daurah ini, maka lakukan itu saat di rumah, itu ikhlas berarti. Samanya keadaan seorang hamba saat dia di hadapan orang banyak atau saat sendirian. Kemudian pengertian ikhlas yang komprehensif yang dikatakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah adalah alla taqluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujaziyan siwa. Alla taqluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujaziyan siwa. Yang artinya tidak mencari seorang yang melihat amal dan seorang yang memberi ganjaran atas amal selain Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal tidak ingin dilihat kecuali oleh Allah, tidak ingin didengar kecuali oleh Allah, tidak ingin diberi ganjaran kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah mengapa ikhlas merupakan mesin penggerak amal. Mau dilihat orang, tidak dilihat orang, saya beramal. Mau dicatat namanya di atas atau tidak tercatat namanya, saya beramal. Itu ikhlas. Makanya saya katakan tadi di awal, dan itu perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-ikhlas atau a'malul qulub hiyal asl wa a'malul jawarih tabi'ah wa mukammilah. Baik. Kalau sudah kita pahami tentang pengertian ikhlas, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh mengimajinasikan ikhlas yang paling jelas disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran.
contoh, mengimajinasikan. Artinya bagaimana kita bisa memikirkan ikhlas itu gimana? Bagaimana kita bisa mempraktekkan ikhlas itu bagaimana? Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa inna lakum fil an'am la ibrah nusqikum mimma fi butunih min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin." Surah An-Nahl ayat 66. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sesungguhnya bagi kalian di dalam an'am, an'am binatang ternak seperti onta, sapi, kambing, nusqikum mimma fi butunih, kami memberi minum daripada apa yang ada di dalam perutnya, min baini farthin wa damin labanan, kami memberi minum dari apa yang ada di dalam perut binatang ternak tersebut, yaitu berupa susu yang dia keluar antara farth wadam, keluar antara darah dan kotoran. Jadi kalau orang sedang memerah susu, maka itu berarti dia sedang memerah susu yang keluar antara tahi dan darah. Bagaimana yang keluar? Khalisan, labanan khalisan, susu yang murni. Lihat kembali kepada makna asal dari ikhlas. Susu yang murni, susu yang bersih, susu yang tidak tercampur satu kotoran atau campuran sedikit pun. Oleh karenanya, sa'igan lisyaribin, cocok untuk diminum. Begitulah amalan yang ikhlas. Dia cocok untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari amalan yang dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poin tentang imajinasi ikhlas yang benar di dalam Al-Quran tentang kata ikhlas. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa hukum ikhlas di dalam beramal? Antum kan tadi belajar tauhid uluhiyah. Dan salah satu tauhid yang dibicarakan dalam salah satu perkara yang dibicarakan dalam tauhid uluhiyah adalah membicarakan tentang macam-macam ibadah. Ibadah yang sangat penting untuk dibicarakan adalah amalan qalbu. Karena amalan qalbu dia mesin penggerak, kemudian dia sumber yang menggerakkan amal-amal kita. Baik. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas, bagaimana cara, apa hukum ikhlas? Apa hukum ikhlas? Jawabannya adalah ikhlas dalam beramal hukumnya wajib. Wajib pengertiannya ma amara bihi syari' amran jaziman, yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang keras, diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja secara mutlak. Itu makna dari wajib. Jadi dalam setiap amal ibadah maka wajib untuk ikhlas, wajib untuk tidak ingin dilihat kecuali oleh Allah, wajib tidak ingin diberi ganjaran pahala kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalil wajib? Berdasarkan dalil dari Al-Quran, di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Mereka tidak diperintahkan melainkan supaya mereka beribadah dengan ikhlas. Itu dalilnya surah Al-Bayyinah ayat 5.
Inti pendalilannya bagaimana? Liya'budullah mukhlishina lahuddin. Inti pendalilannya adalah ketika Allah memulai dengan kata mereka tidak diperintahkan, melainkan. Maka melainkan ini menunjukkan kepada pengkhususan. Ya. Zikrul isbat ba'da nafin, tentang penetapan setelah peniadaan menunjukkan kepada pengkhususan. Tidak ada perintah lain yang diperintahkan untuk mereka melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah secara khusus. Di sisi pendalilannya, saya ingin ingatkan kepada para ikhwah, ada istilahnya dalil. Dalilnya harus sahih dari Al-Quran atau hadis yang sahih. Ada istilahnya mahallus syahid minad dalil, inti dalil. Ada yang ketiga wajhud dilalati minad dalil, sisi pendalilan dari dalil tersebut. Dari mana kita tahu bahwa, atau apa dalilnya bahwa ikhlas hukumnya wajib? Dalilnya surah Al-Bayyinah ayat 5. Dalilnya sudah dapat. Inti dalil dari dalil tersebut mana? Ketika Allah berfirman, illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Wajhud dilalahnya, sisi pendalilannya bagaimana? Allah di awal menyebutkan peniadaan. Tidaklah mereka diperintahkan. Kemudian setelahnya penetapan atau pengecualian. Menunjukkan kepada pengkhususan. Pengkhususan menunjukkan kepada kewajiban. Begitu ya, cara memahami dalilnya. Kemudian, dalil yang lain bahwa ikhlas itu wajib. Surah Az-Zumar ayat 14. Dalilnya sudah. Allah berfirman, "Qul ud'ullah a'budu mukhlishan lahu dini." Qulillah a'budu mukhlishan lahu dini. Itu dalilnya. Inti dalilnya mana? Mukhlishan lahu dini. Katakanlah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah. Nah, ini tauhid nih. Allah a'budu. Ketika Allah didahulukan, kemudian kata kerjanya setelahnya menunjukkan kepada pengkhususan. Karena para ulama mengatakan taqdimu ma haqqu ta'khir yufidu al-ikhtisas. Mendahulukan yang semestinya diakhirkan menunjukkan kepada pengkhususan. Kalau kita terjemahkan gampangnya begini. Qul, katakanlah wahai Muhammad, Allah a'budu. Hanya Allah yang aku ibadahi. Itu tauhid. Itu adalah tauhid. Allah a'budu. Kenapa itu menunjukkan kepada tauhid? Karena sebenarnya bisa saja disebutkan qul, katakanlah wahai Muhammad, a'budullah, saya beribadah kepada Allah. Tapi ini Allahnya didahulukan. Menunjukkan kepada apa? Tauhid, keikhlasan. Allah a'budu, hanya kepada Allah aku beribadah. Mukhlishan lahu dini, dengan ikhlas hanya untuk Allah dalam mengerjakan ketaatan. Din di sini al-amal. Din di situ adalah al-amal, artinya beramal. Baik, sisi pendalilan dari ayat ini bahwa hukum ikhlas adalah wajib. Bagaimana? Allah memerintahkan nabinya pada ayat ini untuk beribadah kepada Allah. Dan perintah untuk nabi, perintah untuk umatnya. Dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Bisa dipahami ya? Saya ulangi sekali lagi. Karena ini daurah, bukan kajian intensif atau kajian tablik akbar ya. Kalian sudah sebagai penuntut ilmu. Ada istilah di tengah para jamaah, ISTA, Ikhwah Spesialis Tablik Akbar. Ya, hadirnya cuma tablik akbar saja. Sedangkan kajian rutin tidak hadir. Dan itu kekeliruan. Taib. Harus ada apa yang pertama tadi? Dalil. Yang kedua, inti dalil. Yang ketiga,
sisi pendalilan. Selalu seperti itu. Selalu seperti itu. Dan itu yang diwariskan oleh para masyayikh kita. Sihhatud dalil wa sihhatu al-istidlal wa sihhatu fahmil istidlal. Kebenaran sebuah dalil, dalilnya harus benar. Kemudian inti dalil tersebut, lalu setelah itu benarnya pemahaman terhadap dalil tersebut dalam sebuah permasalahan ini. Maka yang ikut-ikut daurah seperti ini sudah harus naik kelas dia. Bukan hanya sekedar tahu dalil, tetapi mana inti pendalilannya, bagaimana cara berdalil dengan dalil ini untuk permasalahan itu. Paham ya? Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita ketahui tentang dalil dari Al-Qur'an sedikit, bahwa wajib ikhlas di dalam beramal ibadah, wajib qalbu kita saat beramal ibadah tidak ingin dilihat kecuali oleh Allah. Qalbu kita saat beramal ibadah tidak ingin mendapatkan ganjaran, pujian, sanjungan kecuali hanya dari Allah. Maka kita ambil dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang wajibnya ikhlas di dalam beramal ibadah. Di antaranya adalah, ini karena sebentar lagi masuk bulan Ramadan, salah satunya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang bangun beribadah pada bulan Ramadan karena iman. Baik. Iman sinonim dari ikhlas. Karena iman, yaitu berharap hanya ingin dilihat oleh Allah dan hanya ingin diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bangun beribadah di bulan Ramadan karena iman. Iman sinonim. Apa arti sinonim? Persamaan dari ikhlas. Kemudian ihtisaban. Apa ihtisaban? Nah, ini menarik nih. Nanti saya akan bahas di ihtisaban. Itu adalah as-shaum 'alal 'azimah. Berpuasa dengan penuh tekad bulat. La yastatilu li ayyamih wa la yastathqilu li siyamih. Dia tidak merasa saat berpuasa itu, dia tidak merasa capek atau panjang, ataupun dia tidak merasa berat dengan puasa tersebut. Itu namanya ihtisaban. Makanya kalau puasa salah satu adabnya adalah, aduh baru jam 1 udah haus sekali. Itu enggak ihtisab. Ya. Orang yang ihtisab semakin haus, semakin lapar, semakin berharap pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sisi pendalilannya bagaimana? Sisi pendalilannya, inti dalilnya dulu imanan. Sisi pendalilannya adalah di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa siapa yang bangun malam beribadah pada bulan Ramadan karena ikhlas, hanya ingin dilihat oleh Allah, hanya ingin diberikan ganjaran pahala oleh Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk poin selanjutnya. Saya ulangi, poin kita yang pertama, pengertian keikhlasan. Secara bahasa sudah, secara istilah syariat sudah. Yang kedua adalah imajinasi ikhlas yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan itu keikhlasan yang benar-benar bisa kita contoh. Orang memerah susu, tidak keluar kecuali susu. Tidak ada sedikit pun kotoran atau darah dari susu tersebut. Yang ketiga, yang sudah kita bahas adalah hukum ikhlas. Hukumnya adalah wajib. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah,
bagaimana atau apa kedudukan ikhlas. Nah, ini penting. Apa kedudukan ikhlas di dalam agama Islam, di dalam ibadah? Kedudukan ikhlas di dalam amal ibadah adalah syarat mutlak diterimanya amal ibadah. Ibadah tidak akan diterima kecuali dengan ikhlas. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wa btughiya bihi wajhuh." Allah tidak akan menerima dari amalan kecuali yang ikhlas dan dicari wajah Allah di dalamnya. Berarti Allah tidak akan menerima amalan kecuali yang diinginkan dilihat hanya oleh Allah. Kecuali yang diinginkan mendapatkan ganjaran kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini saya ingin menyinggung dalam kehidupan kita sehari-hari. Tantang diri kita beramal tanpa ada yang melihat kecuali hanya Allah dan 2 malaikat pencatat amal kita. Tantang. Bisa? Insya Allah bisa. Terutama di zaman yang penuh dengan sangat mudah sarana untuk memperlihatkan amal. Ya. Maka tantang diri kita beramal tanpa ada status di WA, tanpa ada jepretan foto, tanpa ada video. Beramal tanpa ada dokumentasi, agar benar-benar murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila seseorang tidak ikhlas, tidak diterima amal ibadahnya. Syarat mutlak dari keikhlasan dari amal ibadah sampai diterima adalah ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan yang menarik dari Fadilat Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad hafizahullah. Beliau mengatakan, al-ikhlas lil-amali bimanzilatil asas minal bunyan wa bimanzilatir ruh minal jasad. Ini indah perkataannya dan mudah untuk kita memahaminya. Ikhlas jika dikaitkan dengan amal ibadah seperti pondasi dalam sebuah bangunan. Dan seperti ruh pada tubuh manusia. Bangunan tidak akan bisa tegak dan diambil manfaatnya tanpa pondasi. Begitulah ikhlas. Tidak akan bisa tumbuh amal. Bukan hanya diambil manfaatnya, tumbuh amal. Tidak akan bisa tumbuh amal tanpa ikhlas. Makanya Pak, malas-malas itu sebenarnya bermasalah dengan keikhlasan. Bukan bermasalah dengan umur, bukan bermasalah dengan mata sudah sulit untuk melihat, membaca, bukan. Tetapi bermasalah dengan qalbu, yaitu keikhlasan. Mungkin antum pernah dengar cerita Fadilat Syekh Abdul Razak bin Al-Muhsin. Dia bercerita bahwa di Masjid Nabawi saya pernah melihat orang Indonesia sholat dengan 1 kaki dan setiap rakaatnya hampir 1 juz. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, semenjak itu saya mendapatkan pelajaran dari orang tersebut. Dan saya mendoakan orang tersebut. Beliau mengatakan pelajarannya adalah annal i'aqah laisa fil atraf, innamal i'aqatu fil qulub.
Yang namanya cacat bukan pada anggota tubuh, tetapi cacat ada pada qalbu, kurangnya keikhlasan. Sebagaimana yang terjadi pada orang-orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas. Jika mereka bangun mendirikan sholat, mereka bangun dalam keadaan malas karena riya terhadap manusia. Maka mengapa saya ambil tema atau bagian kecil ini? Saya ingin, oke, kita belajar tauhid nih, tapi prakteknya sehari-hari apa nih? Semestinya orang yang sudah dengar kajian tauhid, akidah dasar tentang tauhid, semakin semangat beramal ibadah. Kenapa? Karena dia sudah mempelajari tentang Allah, tentang keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya berpesan, harus ada bekas. Yang sudah menuntut ilmu harus ada bekas. Memperbanyak ibadah saat di rumah, bukan saat di hadapan orang banyak. Saat di rumah baca Qur'anmu bagaimana? Saat di rumah zikirmu bagaimana? Saat di rumah sholat sunnahmu bagaimana? Afdalu sholatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Seutama-utama sholat seseorang di rumahnya kecuali sholat wajib. Harus ada. Ketika sudah belajar tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, maka harus ada praktek yang dia praktekkan dari pelajaran tauhid tersebut, bukan hanya sekedar referensi ilmu. Ya, ini nanti kita sesi kedua akan mempelajari tentang tawakal. Orang yang belajar tauhid rububiyah, maka semestinya dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersandar hanya kepada Allah, tidak bersandar kepada sebab. Tidak mendewakan manusia. Tidak mendewakan obat, dokter, tukang ruqyah. Ya, bersandar kepada sebab. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan sebab itu sebagai sebab yang mujarrab. Orang yang bertauhid, belajar tauhid rububiyah, semestinya dia menegakkan tawakal di dalam qalbunya. Dia tidak mendewakan manusia yang dia anggap bisa menolongnya. Sampai kadang-kadang kalau ditelepon, ya siap, siapa? Ya, siap. Lah ya akhi. Tauhid rububiyahmu membuatmu kau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sudah bagus diajari oleh ustaz-ustaz kita, jangan syirik, bertauhidlah kepada Allah. Akhirnya kita tidak pernah meminta kepada orang yang sudah dikubur, tidak percaya kepada tukang ramal, tukang sihir, dukun, tidak memakai jimat, bagus. Tetapi ada satu hal yang kadang-kadang sudah belajar tauhid, tetapi masih bersandar kepada sebab, tidak bersandar kepada Allah yang menjadikan sebab itu mujarrab. Apa buktinya? Banyak pengeluhan di antara orang-orang yang sudah ngaji tauhid. Dalam urusan rezeki, dalam urusan jodoh, dalam urusan kesembuhan penyakit, dan seterusnya. Nanti kita bahas tentang tawakal. Taib. Itu adalah kedudukan ikhlas yang pertama. Syarat mutlak diterimanya amal ibadah harus ikhlas. Jika tidak ikhlas, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kedudukan yang kedua, ikhlas adalah pondasi dalam beramal. Ikhlas adalah pondasi dalam beramal. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim, Alam tara kaifa daraba Allahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi idzni rabbiha wa yadhribu Allahu al-amtsala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah perumpamaan yang baik, yaitu kalimat yang baik. Kalimat yang baik adalah kalimat ikhlas, la ilaha illallah.
Dia bagaikan pohon yang baik, akarnya kokoh. Lihat, ikhlas bagaikan akar yang kokoh, yang menumbuhkan amal, yang menumbuhkan pohon tersebut. Kemudian pohonnya menjulang tinggi ke langit dan diambil buahnya. Ikhlas bagaikan akar yang menumbuhkan pohon, yang menumbuhkan amal. Dari amal tersebut kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kedudukan ikhlas adalah pondasi dalam beramal. Yang malas-malas, yang futur, itu urusannya adalah karena ikhlas. Kurang ikhlasnya. Teliti kembali keikhlasannya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi disebutkan oleh Allah dalam surat Ibrahim ayat 24. Kemudian kedudukan ikhlas yang lain. Ikhlas adalah yang membedakan satu amalan dengan amalan yang lain. Kita sekarang semuanya nuntut ilmu. Tadi semuanya salat asar. Tetapi pahalanya berbeda-beda. Ala hasabil ikhlas. Sesuai dengan keikhlasan masing-masing. Ini kedudukan ketiga keikhlasan. Ikhlas yang membedakan pahala antara amalan seseorang dengan amalan yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yusalli wa ma kutiba min salati illa ushruha aw tus'uha aw thumunuha aw sab'uha aw sub'uha aw sudusuha aw khumusuha aw rubu'uha aw thulutha aw nisfuha." Sesungguhnya seorang salat dan tidak ditulis dari pahala salatnya kecuali 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, setengah. Ala hasabil ikhlas, sesuai dengan keikhlasan di dalam salatnya. Padahal masjidnya sama, gerakannya sama. Ini kedudukan ikhlas. Membedakan pahala orang yang mengerjakan amal ibadah dengan yang lainnya. Si fulan dapat pahala setengah, si fulan dapat pahala 2/3. Ini sesuai dengan keikhlasan masing-masing. Yang ketiga, kedudukan yang keempat dari keikhlasan adalah seorang yang di dalam qalbunya ada ikhlas, meskipun belum beramal, sudah dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang di dalam qalbunya ada keikhlasan, meskipun belum beramal, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh yang sempurna. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala syahadata bisidqin, ja'ala Allahu manazil asy-syuhada walau mata 'ala firasy." Yang artinya, barang siapa yang meminta mati syahid dengan sidq, dengan ikhlas, maka Allah akan sampaikan derajatnya mendapatkan mati syahid meskipun dia meninggal di atas kasurnya. Ini menunjukkan keikhlasan. Coba perhatikan penjelasan dari Fadilat Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad ketika beliau menjelaskan Sunan Abi Daud. Beliau mengatakan, yakni anna man sa'ala Allah azza wa jalla syahadata fi sabilillah azza wa jalla wa kana dhalika bisidqin min qalbihi biniyatin khalisah laysa mujarradul kalam yuqalu bil lisan duna an yakuna al qalbu aqidan alayh.
Maksudnya adalah seorang yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala syahadah, mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dengan niat dari qalbunya dengan ikhlas. Bukan hanya sekedar ucapan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana yang sudah dia niatkan. Subhanallah. Ya, ini kedudukan ikhlas yang sangat luar biasa. Dan sengaja saya pilih tema ibadah hati karena agar tauhid yang sudah dipelajari bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup insyaallah itu kedudukan keikhlasan dalam agama Islam. Di sana masih banyak kedudukan-kedudukan yang lain. Sekarang bagaimana agar beramal ibadah yang ikhlas? Poin selanjutnya. Poin keberapa ini? Keempat kalau tidak salah. Yang pertama, pengertian keikhlasan secara bahasa, secara terminologi syar'i. Yang kedua, imajinasi keikhlasan yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang ketiga, hukum beramal dengan ikhlas. Hukum ikhlas dalam beramal. Yang keempat, kedudukan keikhlasan. Baik, yang kelima sekarang. Yang kelima adalah bagaimana cara mempraktekkan keikhlasan di dalam beramal ibadah. Caranya disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Fawaid. Beliau mengatakan, la yajtami'ul ikhlas fil qalbi wa mahabbatun nas wa tama'i fima 'indan nas illa kama yastami'ul ma'u wan nar. Artinya, tidak akan terkumpul keikhlasan di dalam kalbu dengan rasa cinta terhadap pujian, sanjungan, dan tamak kepada apa yang ada di tangan manusia. Kecuali seperti terkumpulnya air dan api. Gak akan pernah kumpul. Keikhlasan musuhnya dua. Keikhlasan musuhnya dua. Ingin dipuji, disanjung, diberi penghargaan, dihargai. Yang kedua, ingin dapat hadiah dari manusia. Dua. Ini musuh ikhlas. Siapa yang bisa menghilangkan dua musuh ini, dia akan menjadi orang yang ikhlas. Apa penyakit pertama? Ingin dipuji. Mahabbatul madhi wa thana. Ingin dipuji, ingin disanjung, ingin diangkat, ingin populer. Sekarang, zaman sekarang, ingin populer. Ya. Sampai yang kadang-kadang mengerjakan sesuatu yang menghinakan diri sendiri agar populer, agar dipuji, agar likes dan seterusnya. Bahkan orang, ada pernah saya lihat di media sosial masuk raudhah, kemudian live, seperti saya sekarang live kan, masuk raudhah sambil live, nangis. Semakin banyak Masya Allah, semakin nangis. Nah, apa yang antum pelajari tadi dari Tauhid Uluhiyah, semestinya harus benar-benar berbekas di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang saya ucapkan tadi, tantangan tersendiri setelah daurah ini. Baik itu antum mau sholat, puasa, zakat, haji, umrah tuh. Tanpa status, tanpa jepretan foto, tanpa video. Bisa. Kenapa? Sudah ngaji Tauhid Uluhiyah. Bahkan semakin ikhlas, semakin tersembunyi, semakin ikhlas. Dan itu pasti. Tidak ada keraguan di dalam. Semakin tersembunyi, semakin ikhlas.
Taib. Lalu bagaimana cara melepaskan dari dua rasa ini? Rasa ingin dipuji dan rasa ingin mendapatkan hadiah dari manusia. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan, "Wa man ladzi yashulu 'alayya dhabhu tama' waz-zuhd fi ats-tsana'i wal madh." Apa yang memudahkan untukku menebas rasa ingin dipuji, rasa ingin dapat hadiah dari manusia, apapun itu. Hadiahnya harta, tahta, wanita. Apa yang menyebabkan saya bisa menebas perasaan itu sehingga saya ikhlas? Beliau mengatakan, "Amma dzabhu tama' fayashulu 'alaika 'ilmuka yaqinan annahu laysa min syai' yutma'u fihi illa wa biyadillahi wahda khazainuhu la yamlikuha ghairuh." Adapun cara menebas perasaan, kan ini amalan qalbu semua ini. Perasaan ingin dikasih hadiah, ingin dikasih harta, tahta, wanita, adalah bahwa harus diyakini dengan seyakin-yakinnya. Tidak ada sesuatu apapun yang kita inginkan dari tangan manusia kecuali semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memilikinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'tal 'abdu minha syai'an siwa. Wala yu'til 'abda minha syai'an siwa. Dan tidak ada yang memberi kepada hamba sesuatu yang ada di tangan manusia tadi yang kita inginkan tadi sedikit pun kecuali hanya Allah yang memberinya. Salat diperbagus karena ada calon mertua. Kemudian banyak yang diperbagus karena riya itu pengertiannya disebutkan oleh Fadhilul Syekh Al-Allamah Al-Imam Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan riya adalah an yuzhiral insanu 'amalah 'inda an-nas aw yuhassinahu 'indahum liyamdahu. Seorang manusia memperlihatkan amalnya di hadapan manusia atau memperbagus amalnya di hadapan manusia agar mereka memujinya. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cara yang pertama adalah agar kita tidak menginginkan apa yang ada di tangan manusia, benar-benar yang kita inginkan hanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yakini baik-baik, apa yang ada di tangan manusia semuanya milik Allah dan tidak ada yang memberinya kecuali hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu damai hati kita, beramal. Kalau seandainya Allah kasih, Allah akan kasih. Itulah keikhlasan. Kemudian wa amma az-zuhdu fi ats-tsana'i wal madah fayashulu 'alaika 'ilmuka annahu laysa ahadun yanfa'u madhuhu wa yazin wa yadhurru dhammuhu wa yashin illa Allah wahda. Adapun kan ada dua tadi. Yang pertama ingin dapat hadiah, yang kedua apa? Ingin dapat pujian. Bagaimana cara menebas rasa ingin dapat pujian dari manusia saat beramal sehingga ikhlas? Jawabannya adalah beliau mengatakan, adapun agar seseorang memutuskan ingin dapat pujian dari manusia, maka mudah bagimu dengan cara kamu harus meyakini baik-baik bahwa tidak ada seorang pun yang pujiannya benar-benar bermanfaat dan celaannya benar-benar tercela kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pujian manusia Pak relatif, nisbi, dan kadang-kadang tidak hakiki. Adapun pujian Allah tabaraka wa taala absolut, pasti dan hakiki. Ada kisah menarik. Lihat, dari kisah ini ada pujian manusia yang relatif nisbi. Abdullah bin Salam, seorang Yahudi dan pemimpin orang yang terbaik di tengah Yahudi, masuk Islam.
Kemudian beliau berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, innal yahud qaumun buhtun." Wahai Rasulullah, orang Yahudi itu adalah kaum yang suka bohong, pendusta besar sampai sekarang. Kemudian kaifa dzalik? Bagaimana itu? Coba sekarang engkau panggil mereka. Lalu tanyakan tentang aku. Abdullah bin Salam masih di dalam. Datanglah orang-orang Yahudi. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada mereka, "Ma tadhunnuna fikum Abdullah bin Salam?" Bagaimana menurut kalian Abdullah bin Salam di tengah-tengah kalian? Apa yang dijawab oleh kaum Yahudi? Mereka puji. Khairuna wabnu khairina. Orang yang paling terbaik di antara kita. Dia orang tuanya juga orang yang paling terbaik di antara kita. Kata Rasulullah SAW, "Kaifa law aslam?" Bagaimana kalau dia masuk Islam? Kemudian orang Yahudi mengatakan, "Na'udzubillah, kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala." Keluarlah Abdullah bin Salam kemudian mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan." Saat itu juga orang-orang Yahudi tersebut mengatakan, "Syarruna wa ibnu syarrina." Ini orang paling buruk di antara kita. Orang tuanya orang paling buruk di tengah-tengah kita. Lihat, pujian manusia apa Pak? Relatif, tidak hakiki. Dan capek mencari pujian manusia. Karena Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "An-nas ghayah la tudrak." Manusia kepuasannya adalah puncak yang tidak pernah dicapai. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka agar kita bisa menebas supaya tidak ingin dapat pujian, supaya tidak ingin dapat sanjungan dan menginginkan hanya pahala dari hanya sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala, yakini baik-baik. Tidak ada pujian yang benar-benar terpuji siapa yang dipujinya, dan tidak ada celaan yang benar-benar tercela siapa yang dicelanya, kecuali siapa? Allah Jalla fi'ala. Persis seperti seorang Arabi, orang Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW kemudian berkata, "Inna madhi zain wa dhammi syain." Wahai Rasulullah, aku kalau buat syair untuk memuji seseorang, maka dia akan benar-benar terpuji. Dan aku kalau buat syair untuk mencela seseorang, dia akan benar-benar tercela. Lalu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Dzalikallahu azza wa jalla." Hanya Allah yang bisa seperti itu. Pujiannya benar-benar terpuji, celaannya benar-benar tercela. Baik. Nah, begitu cara agar kita bisa ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beramal ibadah. Menghilangkan dua musuh keikhlasan. Ingin dapat hadiah dari tangan manusia, caranya lepaskan semua perasaan dan yakini baik-baik hadiah yang kita inginkan dari tangan manusia tersebut tidak akan sampai kepada kita kecuali hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah. Saya ingat cerita Syekh Abdul Razak bin Muhsin. Beliau cerita ada orang yang suka minta-minta kepada manusia. Kemudian sampai orang desa tersebut bosan. Kalau ada si fulan yang suka minta-minta, maka silahkan kita arahkan kepada orang yang paling kaya. Akhirnya datanglah orang tersebut, minta-minta, kemudian minta saja ke sana itu, ya, orang yang paling kaya di antara kita. Datanglah dia ke rumah orang paling kaya tersebut, kemudian berkata, "Saya ingin minta sesuatu agar bisa bekal hidup dan seterusnya." Kata orang yang dalam rumah, "Pemilik rumah ada di dalam masjid, silahkan datang." Masuklah dia ke dalam masjid. Ternyata orang yang dalam masjid tersebut di pojok sana sedang ngapain? Sedang minta juga. Tumbuh di dalam dirinya saat itu, kalau seandainya orang yang katanya paling kaya minta juga, maka kenapa saya tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani yang maha kaya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, orang yang sudah belajar tauhid uluhiyah
pantang untuk mengemis-ngemis di hadapan manusia. Pantang untuk ibadahnya hanya karena ingin pujian, hadiah dari manusia. Nah, kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir yang berkaitan dengan keikhlasan sebelum kita masuk tawakal. Poin sebelum terakhir ya. Apa keutamaan ikhlas? Kalau tadi kan kedudukan. Apa keutamaan ikhlas? Yang pertama sudah disebutkan, diterimanya amal ibadah. Kemudian yang kedua, terkadang amalan kecil yang ikhlas lebih besar pahalanya dibandingkan amalan yang besar yang tercampur niatnya. Yang kedua, terkadang amalan kecil yang ikhlas lebih besar pahalanya di sisi Allah dibandingkan amalan yang besar, penuh keringat, terkucur darah, keluar harta banyak, tetapi niatnya tercampur-campur, tidak murni, tidak bersih, tidak terlepas dari kotoran dan campuran niatnya. Lihat perkataan Abdullah bin Mubarak rahimahullah, rubba amalin saghirin tukatsiruhu niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Berapa banyak amal yang kecil, yang remeh, dianggap tidak ada nilainya, tetapi diperbanyak dengan niat. Berapa banyak amalan yang besar dikecilkan oleh niat. Yang ketiga, dan ini yang luar biasa, ikhlas keutamaannya menghapuskan dosa. Ikhlas keutamaannya menghapuskan dosa. Dalilnya adalah hadis riwayat Muslim. Anna imra'atan baghiyan ra'at kalban fi yaumin harin yatifu bi bi'rin qad adla'a lisanahu min al-'atash fanaza'at lahu bi muqiha saqathu bi khuffiha faghufira lah. Ada seorang wanita pezina, pelaku dosa besar, pelacur ini, melihat seekor anjing di sebuah hari yang begitu panas. Kemudian dia berputar-putar di sumur sambil menjulurkan lidahnya karena haus. Maka pelacur tadi melepaskan high heelsnya, kemudian dia turun ke sumur tersebut, lalu dia ciduk air sumur, lalu dia minumkan ke anjing. Rasulullah SAW berkata, faghufira laha, maka diampuni dosanya. Itu dalilnya bahwa orang yang ikhlas dalam beramal diampuni dosanya, meskipun dosa besar. Sisi pendalilannya mana? Sisi pendalilannya adalah perempuan tersebut meminumi seekor hewan dengan ikhlas, akhirnya diampuni dosanya. Dari mana kita tahu dia ikhlas? Maka tidak ada yang melihat dari amalannya tersebut. Semakin tersembunyi, semakin ikhlas. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga atau keempat ya. Yang keempat, keutamaan keikhlasan adalah menghilangkan atau mengangkat kesulitan hidup. Mengangkat kesulitan hidup. Makanya para ikhwah, ada orang yang sulit rezeki,
Ada orang yang dari sekarang masih nyari-nyari lamaran sana, lamaran sini. Ya. Maka ikhlaskanlah dalam ibadah. Niscaya kesulitan hidup akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya hadis riwayat Bukhari Muslim. 3 orang terperosok ke dalam goa. Kemudian goa tersebut tertutup oleh batu dan mereka tidak bisa keluar. Lalu di antara mereka mengatakan, salah satu dengan yang lainnya, innahu la yunjina min hadhihi as-sakhrah illa an nad'u Allah bi khalisi a'malina. Sesungguhnya batu ini tidak akan bisa kita lewati sehingga kita tidak bisa keluar dari goa kecuali dengan berdoa kepada Allah dengan amalan yang ikhlas yang kita miliki. Yang pertama, berbakti pada orang tua. Dia lebih mendahulukan orang tuanya dibandingkan istri dan anak-anaknya. Dan ini untuk anak-anak laki-laki. Ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seorang yang memiliki pegawai, kemudian gaji dari pegawai tersebut tidak diambil, lalu dia kembang biakan, lalu pegawai itu mengambil seluruh gajinya dan seluruh hasil dari gajinya tersebut tanpa tersisa. Benar-benar ikhlas hanya karena Allah menjaga amanah. Yang ketiga, seorang yang diajak untuk berzina, maka dia tidak mau dan dia meninggalkan hal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Umar bin Khattab berkata, ma khalusat niyatuhu fil haqq walau ala nafsi kafahu Allah ma bainahu wa bainan nas. Yang artinya, man khalusat niyatuhu fil haqq. Siapa yang ikhlas niatnya di dalam kebenaran, walaupun di dalam menegakkan hak untuk dirinya sendiri, Allah akan cukupkan antara dia dengan manusia. Baik. Terakhir tentang ikhlas adalah permasalahan-permasalahan seputar ikhlas. Yang pertama, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan pertama adalah kapan diperbolehkan memperlihatkan amal? Kapan diperbolehkan memperlihatkan amal? Jawabannya adalah idza kana fil izhari faidatul iqtida. Diperbolehkan untuk memperlihatkan amal kalau di dalam memperlihatkan amal tersebut faedahnya untuk dicontoh oleh manusia. Ya, untuk dicontoh oleh manusia. Ini dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Beliau mengatakan faslun fi bayani rukhsah fi qasdi izharit ta'at. Fasal tentang penjelasan keringanan bolehnya menyengajakan memperlihatkan ketaatan-ketaatan. Kata beliau, wa fil izhari faidatul iqtida. Kalau tujuannya untuk agar orang mencontoh kebaikan, maka boleh dilakukan hal seperti itu. Yang kedua, targhibun nas fil khair, yaitu memotivasi manusia
untuk berbuat kebaikan. Orang kalau kita perlihatkan amal, mereka termotivasi untuk beramal baik. Seperti misalkan sedekah. Sedekah itu jika diperlihatkan boleh, baik. Tetapi jika disembunyikan lebih baik. In tubdus sadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khair lakum. Jika kalian memperlihatkan sedekah, maka itu lebih baik bagi kalian. Itu baik bagi kalian. Tetapi jika kalian menyembunyikannya dan memberikan kepada orang miskin, maka itu lebih baik bagi kalian. Yang ketiga, idza kana al-amal la yumkinul israru bihi kal haji wal jihad. Apabila amalan tidak mungkin untuk disembunyikan, seperti haji, jihad, amalan tidak mungkin disembunyikan. Seperti haji, jihad, sholat berjamaah, sholat Jumat, sholat Taid, imam, muadzin. Si fulan tidak mau sholat berjamaah. Kenapa? Takut riya. Nah, ini tidak benar.